Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Kaweto, yang sudah selalu nonton video Kaweto. Terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama sukses. Semoga kita sama-sama diberi keberkahan, diberi rezeki yang berlimpah. Tentunya rezeki yang halal guys. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang tuh Kaweto ingin bahas masalah rokok. Jadi buat teman-teman ya, ini ada salah satu teman kita, dia tuh uh, sambil jalan-jalan gitu, dan di sekitaran tuh dia kirain gak ada CCTV, dan akhirnya dia dengan santainya rokok, dimana dia merokok ini tuh bukan di tempatnya guys. Jadi uh, walaupun kalian tuh merokok tuh harus di tempatnya, karena memang di sini tuh semuanya tuh ada aturannya guys. Jadi semuanya tuh ada aturannya. Kita uh, nggak harus di Hong Kong juga kali ya, semua sih di setiap negara tuh pasti ada aturannya. Jadi kita tuh harus uh, menjaga kebersihan juga, karena memang merokok itu kan ya takutnya asap rokoknya kena sama anak kecil, kena orang lain gitu yang alergi gitu kan, nanti kita menimbulkan penyakit kepada orang lain juga kan gitu. Jadi itu kan hal yang tidak baik. Jadi buat teman-teman yang rokok mungkin itu sudah menjadi pilihan kalian, tapi kalau mau merokok tuh pada tempatnya gitu, jangan sembarangan. Karena di sini tuh di taman aja tuh ada CCTV guys. Jadi kita pengalaman kami itu sendiri ya, dulu dulu tuh di Indonesia tuh nggak pernah berpikir kalau di taman tuh kayak ada CCTV itu, ngerti nggak sih? Ternyata di taman di sini tuh, di taman yang sepi, yang nggak ada orang yang lewat pun tuh ada CCTV-nya guys. Semua ada CCTV-nya. Padahal nih teman saya PMI ini tuh, dia rokoknya tuh itu nggak terlalu ada orang yang lewat, tapi ada CCTV di atasnya, dia nggak tahu gitu. Dan akhirnya, dan ada kan videonya Kaweto yang 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi di sini tuh guys, polisi tuh nggak cuma duduk manis di kantor aja. Jadi mereka tuh jalan di sini tuh, jalan keliling gitu. Jadi jangan kaget ketika kita lagi melanggar peraturan, atau ketika kita lagi keluar terus tiba-tiba kita ditanyain KTP, itu udah hal yang wajar gitu. Karena polisi di sini tuh, jangankan kita lagi libur ya guys ya. Ya mungkin tidak semua ditanyain, tapi mungkin ada apesnya kita gitu, tiba-tiba ditanyain sama polisi gitu. Misalnya Kaweto kemarin ya pergi belanja gitu, padahal rumah sama pasar itu dekat banget, nggak nyampe 15 menit aja nyampe, tapi tiba-tiba di situ tuh ada polisi yang lewat guys. Jadi dia tuh dia tanya, mana KTP-mu, terus Kaweto kasih. Terus, kamu ini kamu ini kerjanya di mana gitu, dia tanyakan. Oh, saya kerjanya di sini gitu. Kamu jaga apa? Saya jaga orang tua. Terus kamu udah lama ya kamu di sini? Kan dicek kan di KTP-nya kita itu kan langsung polisi kan tahu tuh kita di sini tuh udah berapa lama kerjanya, udah berapa lama. Ditanyain, kamu ganti majikan udah berapa kali, kamu merawat apa gitu-gitu. Padahal KTP tuh udah jelas di situ tuh kan ada tuh, tapi polisi tuh pasti nanyain. Jadi buat teman-teman gitu nggak usah takut, misalnya tiba-tiba ada polisi yang nanyain KTP-nya kita, terus nanyain kita tuh mau kemana, atau mau libur atau mau apa gitu, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Kalau memang kita kerjanya di sini resmi, nggak usah takut. Memang polisi di sini tuh memang kayak gitu. Nanti tuh kalau dia udah selesai cek atau selesai nanya-nanya, bahkan dia nanti tuh akan nanya bosnya kita tuh, kamu tinggal sama bos atau gimana gitu. Kalau dia tuh merasa curiga tuh, dia nanti tuh akan minta kita untuk menelpon majikan kita. apakah benarnya Apakah benar ini tuh pembantunya, karena memang di sini tuh ada yang kayak apa namanya, yang buat bukan paspor, maaf, KTP palsu gitu. KTP-nya tuh sama kayak KTP asli gitu guys, dibuat sama, ya, di
tahu kan negara tetangga gitu, negara tetangga ini kan paling pintar banget ngikutin yang kayak kayak gitu kan gitu, jadi dijual di sini. Jadi polisi tuh kadang curiga itu tuh, bahwa takutnya ini nih anak ini nih kayaknya ilegal atau kita tuh kaburan gitu guys. Jadi ketika kita misal jalan atau ketemu sama polisi nanyain KTP atau apa gitu, nggak apa-apa gitu, nggak usah takut gitu, karena setelah dia udah interogasi kita atau dia nanya-nanya tuh udah, oh ya udah, kayak kalau itu kemarin kan selesai dia nanya itu, oh ya udah kamu mau pergi belanja ya, ya udah pergi aja gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang mungkin ya ketemu sama polisi lagi libur atau lagi mana tuh udah nggak usah takut. Kalau dia nanya KTP ya udah ngasih aja gitu. Oke, kita lanjut ke topik yang teman saya tadi yang ngerokok itu ya. Nah, dia tuh kirain di situ tuh nggak ada CCTV guys. Ternyata di sini tuh ada, ternyata di situ tuh ada CCTV, dan akhirnya dia dengan apa namanya, dengan santainya dia ngerokok di situ, dengan enak santai rokok gitu. Aku nggak tahu rasanya rokok tuh seperti apa, cuman dia cerita tuh dengan santainya dia merokok di situ, dia ngabisin rokok tuh 3 batang guys. Setelah udah habis ketiga kalinya, tiba-tiba datanglah polisi guys, tapi polisinya ini dia tidak memakai seragam. Jadi dia tuh kayak polisi mata-mata gitu loh guys, gitu. Jadi dia tuh polisi mata-mata, jadi memang khusus, yang mungkin ya khusus untuk yang melihat orang-orang yang pelanggaran gitu. Dia lagi enak-enak ngerokok santai-santai gitu sambil jalan gitu kan, karena udah malam juga guys, udah jam 10 lebih. Jam segitu kan dia kirain tuh udah nggak ada lah, masa masa ya ada polisi masih jalan jam segitu, ternyata ada guys. Jadi kalau kita tuh, maksudnya waktunya kita apes tuh kita tidak pernah tahu. Jadi itu buat teman-teman ya yang merokok, rokoklah pada tempatnya, daripada kita tuh sasaran kita sendiri juga sih, nggak sasaran orang lain juga gitu. Ya mungkin itu pilihan kalian udah ngerokok, terus mungkin kan kalian kan pasti udah tahu tuh ngerokok di sini kan dendanya kan 5.000. Jadi 5.000 tuh gaji pokok aja kan hanya 4.730 kan. Nah, kan sayang kita harus bayar bayar denda 5.000. Nah, 5.000 itu kan 10 juta uang Indonesia, guys. Sayang aja kita gara-gara ngerokok 3 batang itu doang disuruh bayar denda karena ngerokok tidak pada tempatnya. Gitu. Buat teman-teman yang ngerokok ya, gitu. Sayang uangnya lah. Udah, daripada kita uangnya 5.000 kasih pemerintah Hong Kong kan sayang. Mending kita kan buat kita sendiri gitu, buat kirim ke rumah, buat keluarga gitu, buat nabung gitu, sayang gitu. Jadi buat teman-teman ya, rokoklah pada tempatnya, karena kan di sini tuh kan sudah disediain tuh tempat sampahnya itu buat rokoknya tuh kan di atas tuh langsung ada asbaknya gitu. Jadi rokoklah pada tempatnya, sayangi duit kalian gitu. Jadi dia tuh lagi enak-enak rokok, tiba-tiba tuh polisi datang nanyain kamu kemana, dia nggak langsung sodorin kertas gitu, dia nanya dulu kamu dari mana, kamu gitu-gitulah, ditanyain dulu polisi. Setelah itu ditanyalah KTP lah, habis ditanya KTP dikasihlah sama dia KTP-nya. Setelah itu polisi keluarin formulir guys. Jadi dikeluarin formulir di situ, terus dia tuh nanya, Pak ini formulir apa, dia nanyakan. Oh ini formulir pengisian pengisian karena kamu udah melanggar peraturan di negara Hong Kong karena kamu tidak merokok pada tempatnya. Jadi dia udah nggak bisa ngomong apa-apa karena memang kan udah salah. Karena di sini tuh jadi di setiap itu tuh pasti ada tulisannya tuh, misalnya ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh rokok kan. Jadi mereka tuh pasti ada tulisannya, denda 5.000 kalau merokok gitu-gitu. Pasti ke teman-teman yang PMI di Hong Kong pasti tahu itu. Gitu, dan akhirnya dia sama polisi itu isi formulir, polisinya ada 2, ngisi formulir, ngisi nomor KTP, nomornya dia. Jadi kertas itu tuh langsung dikasih ke dia, terus si polisinya ini telepon majikannya dia. Setelah telepon majikannya tahu, dan formulir itu tuh dia yang pergi bayar sendiri guys. Jadi bayarnya itu di pos
Terus dia tuh dikasih kertas yang diisi sama mereka, sama dia, sama polisi tadi. Kata polisi ini, tapi tanggalnya tuh bisa dinego guys. Jadi katanya dia tuh misalnya kan dia kan rokoknya itu 1 minggu yang lalu, aku lupa tanggal berapa tadi itu dia ngomong. Nah diisilah di situ tanggal berapa, misalnya ini tanggal 17. Nah nanti itu kan orang polisi ini kan nanya sama dia tuh, kamu maunya bayar ini tanggal berapa, kamu gajiannya tanggal berapa, gitu ditanya lagi sih sama orang polisi. Ya itulah enaknya di Hong Kong ya, semua tuh ditanya dengan baik-baik. Walaupun kita di melanggar peraturan, alhamdulillah pemerintah Hong Kong tuh menurut aku good, best. Kayak pelayanannya tuh polisi Hong Kong tuh nggak pernah membedakan ini loh dia kerja di sini tuh PMI atau kasarnya tuh pembantu IRT gitu loh. Jadi ngapain sih jadi polisi di sini tuh, nggak gitu guys. Itu makanya um, tidak pernah membedakan kita orang Indonesia sama orang Hong Kong tuh sama gitu. Jadi setelah dia dikasih kertas itu, pulang ke rumah tanggal 17-nya dia bayar. Setelah gajian dia bayar 5.000. Dia gajinya pun nggak sampai 5.000, jadi uangnya tuh ditambahin sama bosnya guys. Dia ganti next gajiannya berikutnya. Jadi uangnya hangus 5.000. 5.000 itu udah 10 juta uang Indonesia. Jadi sayang ya buat teman-teman yang jangan rokok sembarangan, rokoklah pada tempatnya. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga video Kaweto ini bermanfaat. Dan yang tidak suka sama videonya Kaweto, oke di skip aja, nggak apa-apa gitu. Yang suka aja gitu. Semoga videonya sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.